I cannot see beyond the ghost. But baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. Baby, 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 now I won't they realize my heart beats through the phone. And darling, you Halo sahabat BTV di rumah, saat ini bersama Ilham Saputra akan ngobrol-ngobrol di Here I Am. Here I Am kedatangan tamu yang sangat spesial jauh dari negeri di luar sana ya. Langsung saja kita sapa bersama ya, ini Kak Nisa dari Nibi Hani. Halo Kak Nisa. Ini sebenarnya kita tuh apa ya konsepnya Kak di sini ya, ngobrol sama sesama, ngobrol santai mengenai wirausahawan yang sudah dilakukan oleh Kak Nisa ini. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, mungkin ada yang belum kenal, silahkan. Oke, halo pemirsa BTV, perkenalkan aku Khairul Nisa, akrab disapa Nisa seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini mau ngobrol-ngobrol seputar usaha yang bisa pemirsa lihat di depan di sini ada beberapa display madu. Nah, kita akan ulik kira-kira apa sih manfaat dari madu dan seperti apa sih bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Silahkan, mungkin langsung saja dikenalkan madu dari Nibi Hani itu seperti apakah, produk yang seperti apakah, pembedaannya seperti apa, silahkan Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal madu, rasanya semua orang sudah familiar seperti itu. Benar banget. Di apotik ada, Benar. di mall bahkan juga sekarang sudah ada. Benar banget. Akhirnya kita sebagai entrepreneur tuh mikir, kalau kita bikin usaha yang produknya tuh sudah banyak di pasaran, apa ya kira-kira unique selling point-nya seperti itu. Jadi akhirnya kita mikir, apa kita coba bikin yang itu benar-benar asli, tanpa bahan pengawet, tanpa penambah rasa, agar apa? Agar semua kalangan bisa mengkonsumsi madunya. Jadi biasanya kalau ada penambahan zat-zat kimia itu anak-anak nggak bisa. Benar banget. Batuk lah, terus kemudian menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, di Nibi Hani ini kita coba benar-benar asli tanpa adanya pasteurisasi atau pemanasan. Biasanya kan kalau di pabrik seperti itu, pemanasan tuh tujuannya apa? Biar untuk itu awet. Awet. Karena kan kalau dijual dalam jumlah yang komunal banyak, masukin ke mall kan memang butuh waktu jualnya itu yang cukup lama, bertahun-tahun. Kayak gitu. Jadi dicoba untuk ditambah pengawetnya tadi biar awet. Kemudian, nah soal rasa, nah ini yang menarik. Kalau madu asli itu kan kita menyesuaikan musim, karena sekarang logikanya gini. Jadi kalau lebah itu kan lebah gitu ya. lebah itu kan sama Allah diciptakan memang mengkonsumsi sesuatu yang ada di hutan gitu ya, di alam. Jadi yang dikonsumsi itu sesuai dengan musimnya. Oh, mungkin lagi konsumsi bunga yang lagi mekar, bunga A gitu ya. Terus pas lagi musim kemarau ternyata bunga A ini nggak ada, jadinya bunga B gitu. Nah, akhirnya lebah ini kan yang dikonsumsi itu menimbulkan rasa yang berbeda. Jadi kalau yang madu asli tanpa ditambahi pengawet, tambah perasa dan sebagainya, rasanya akan berubah-ubah sesuai musim dan warnanya juga. Jadi untuk pelanggan Nibi Hani mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kalau aku beli waktu bulan Januari sama bulan Maret kok agak beda ya Kak? Karena saking aslinya kita tidak menggunakan template di pabrik gitu. Jadi kalau biasanya yang pernah beli di apotik atau beli di mall-mall itu warnanya selalu sama, rasanya selalu sama, karena itu dimasukkan dalam pabrik dengan template-template tertentu. Jadi ada penambahan rasanya, ada penambahan perisa gitu ya. Jadi akhirnya selalu sama outputnya, sedangkan Nibi Hani tidak seperti itu. Waduh, ini perkenalan aja udah melebar kemana-mana, panjang banget. Tapi yang paling belum dibahas adalah namanya. Dari namanya Nibi Hani itu kenapa sih kok namanya Nibi Hani? Silahkan Kak, bisa dikenalkan. Nibi Hani itu sebenarnya jadi ini sebenarnya bukan usaha punya aku sendiri gitu. Jadi ini punya tante aku yang saat itu punya anak, namanya kebetulan kok namanya sama, Nisa dan Nibras gitu ya. Nibi. Terus kan lebah itu kan bi gitu ya, makanya tulisannya Neebee gitu ya. Jadi kalau dibaca Nibi Hani. Sebenarnya selain namanya yang sebenarnya menarik karena diambil dari nama anak sendiri, itu adalah kemunculan dari usaha ini, karena saat itu tanteku ini punya usahanya adalah di bidang travel agensi untuk umroh. Terus sedangkan COVID hadir 2019, bisa dibayangkan ya dalam dunia entrepreneur banyak usaha-usaha yang akhirnya tumbang, bahkan mungkin tutup gitu ya. Benar. Akhirnya kan bingung gimana nih memanfaatkan karyawan yang ada, terus gimana juga memutar roda perekonomian lagi, karena kan tidak sebentar ya COVID saat itu 2019 sampai 2022 pun kita masih berupaya untuk bisa kembali hidup bangkit normal. gitu ya. Betul. Nah akhirnya
muncullah ide seperti ini karena kebetulan tanteku ini juga dia alumni dari peternakan UB gitu. Peternakan UB Jadi gitu waktu ya. itu masih ada temen yang ternyata temennya itu punya peternakan lebah. Akhirnya Lebah. ngobrol-ngobrol, gimana nih kita coba bikin usaha. Jadi yang punya peternakannya temennya tanteku, kemudian tanteku yang akhirnya membuat home productionnya di rumahnya di daerah sini Perumahan Gajayana sampai ke marketing dan brandingnya. Benar, gitu. luar biasa dengan kolaborasi bersama Kak Nisa pastinya ya, luar biasa Betul. sekali. Kalau mengenai awalnya nih Kak, adanya usaha Honeybee Honey ya maksud aku ya, itu dari kapan sih Kak awalnya? Oke, jadi kan tadi aku sempat cerita ini dimulai karena adanya COVID. Jadi 2019 tuh baru kepikiran, oke lah kita ngide bikin bareng dan boleh dibilang soft launching gitu ya 2020 dimulai dari penjualannya karena ini awalnya dari travel agency umroh ya dimulai dari para marketernya travel umroh itu sendiri karena kan sebenarnya sudah hampir di seluruh Indonesia juga langganan-langganan umrohnya kan biasanya ada tour leadernya di masing-masing kota. Jadi akhirnya nggak bisa jualan paket-paket umroh, akhirnya jualannya ke sini kayak gitu. Nah karena momen COVID ini juga kan kita butuh meningkatkan stamina tubuh. Jadi momennya pas antara kebutuhan saat COVID juga dan manfaat yang ditawarkan oleh madu ini gitu. Madu dan kok yang luar biasa. gitu ya, dipermudah dengan adanya beberapa leader-leader di beberapa daerah yang itu sebenarnya sudah tergabung dengan travel umroh tadi. Jadi kan dipermudah nih kalau kita ngomongin soal marketing, tinggal memperkenalkan produknya itu sebenarnya seperti apa sih, manfaatnya bagaimana, kemudian kok pas gitu ya sama COVID seperti apa. Jadi alhamdulillah Allah itu juga ngasih peluang kemudahan di sana dan juga membantu mereka juga yang biasanya jualan umroh nggak bisa sekarang, sekarang bisa jualan madu. Nah, jualan gitu. madu, alhamdulillah itu berkah buat orang banyak ya Kak ya berarti ya. Oke Kak Nisa, karena ini kita masih banyak yang harus diobrolkan, tapi harus jeda dulu sinar, tetap di UB TV, aktif dan kreatif. You know, a little bloomer, baby. What you up to, baby? I'm coming right home for you, so stay where you are. I miss what you do. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah I cannot see beyond the ghost. But baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. Baby, 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 now I want them realize my heart beats through the phone. And darling, you UB TV aktif dan kreatif bersama Ilham Saputra dan juga Honeybee Honey yang ada di program Here I Am. Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kali ini. Di depan kita ini berdua ya ada salah empat madu yang sudah dipaparkan oleh dari Honeybee Honey. Kalau boleh lihat ya ini kayak bagus banget tuh packagingnya Kak ya. Bisa kita lihat bersama di sini. Aku pengen tahu sih Kak bedanya yang ada di kemasan ini yang kecil sama yang di kemasan besar itu seperti apa Kak sebenarnya? Oke, jadi kalau yang ukuran 600 mili atau yang kalau di sini mungkin pemirsa lihatnya yang lebih besar gitu ya, itu kemasan reguler. Jadi kita memang jualnya ukurannya selalu seperti ini gitu. Nah kalau yang kecil ini adalah yang custom. Untuk apa biasanya kalau orang punya hajat, mungkin nikahan atau mungkin event-event tertentu, dan kebetulan ini adalah yang kalau nggak salah ini kerjasama dengan Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Saat itu ada grand final, terus mereka minta custom ke kita dan kita coba buatkan gitu. Jadi kita juga bisa menerima request dari klien pinginnya seperti apa sih gitu. Pun kalau pernikahan sekarang kan bikin souvenir kan juga yang unik-unik ya. Benar banget. Cuma sekedar biasanya gelas atau apa gitu. Sekarang mungkin jadi pilihan baru nih yang pingin untuk
weddingnya agak berbeda bisa call ke Nibihani ya, Oke. kemudian pesan custom ke kita, nanti kita akan sesuaikan. Inovasi baru gitu ya. Mungkin yang mau souvenirnya lebih beda daripada biasanya bisa menggunakan Nibihani ini. Kalau mengenai manfaat dari Nibihani kan pasti madu di luar sana juga banyak manfaatnya. Tapi yang menjadi beda itu seperti apa sih Kak manfaatnya dari Nibihani ini? Oke, baik. Jadi sebelum kesini aku tadi sempat belajar karena jujur aja agak kurang menguasai tentang bagaimana sih produk ini memiliki manfaat. Karena sebenarnya selain yang tertampang di sini ini adalah jenis multiflora, ada juga jenis-jenis lainnya. Ada madu kaliandra, ada madu kelenceng, kemudian ada beberapa jenis lainnya yang akhirnya punya khasiat masing-masing. Cuman kalau kita ngomong secara umum, ini bagi yang beragama Muslim juga mungkin ada yang pernah belajar nih sama ustadznya seperti apa, itu di dalam Al-Quran memang dijelaskan di Quran surat Al-Nahl ayat 68 dan 69 bahwa memang madu ini sama Allah itu diciptakan untuk bisa memberikan kesembuhan penyakit seperti itu. Makanya biasanya banyak sekali orang-orang Muslim yang selalu standby madu di rumahnya untuk ya sekedar konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Tapi mungkin kalau mungkin lebih spesifik, aku pernah sih kayak lagi agak batuk gitu ya, minum aja nih air hangat, kemudian dikasih madunya, di uduk biasa diminum juga alhamdulillah gitu ya, bikin tenggorokan juga lebih lega gitu rasanya. Lega gitu ya. Nah, cuman ini kalau pemirsa lihat juga di depan kan ada sendok kayu. Jadi ini adalah setiap pembelian yang reguler seperti ini dalam satu packaging kita selalu kasih satu sendok kayu. Kenapa? Kenapa tuh? Itu, Kenapa gitu ya? Jadi kalau kita ngomongin madu buat teman-teman yang mungkin ahli kimia dan punya keilmuan tentang ini itu paham bahwa madu itu ada enzim-enzim yang secara aktif itu selalu hidup. Nah, kenapa Nibihani ini tidak melalui proses pemanasan, penambahan dan sebagainya? Karena dengan harapan dalam madu ini masih ada enzim yang hidup. Kalau bisa lihat ada yang kayak busa-busa putih itu adalah enzimnya yang aktif. Kayak gitu. Jadi kalau kita pakai sendok besi itu gampangannya adalah bahasa sederhananya adalah enzimnya akan cenderung nanti bisa mati atau nanti apa ya nempel gitu ya sama si besinya itu. Dan cuma kita kasih yang kayu aja, jadi itu lebih aman ketika bersentuhan antara madu dengan sendok kayunya kayak gitu. Jadi ini juga waktu itu awal-awal aku juga nggak paham seperti itu toh. Jadi kita juga memudahkan para customer kita biar gak bingung-bingung, sendok kayu kan belum tentu punya ya di rumah. Jadi sekalian dalam satu packaging pembelian kita sudah sediakan sendok kayunya. Nah itu yang bikin Nibihani berbeda dengan madu-madu lain. Spesialnya gitu ya, ada sendoknya, free sendok gitu ya, pembelian yang reguler. Kalau mengenai perkembangan usaha dari Nibihani ini, itu seperti apa sih saat ini? Oke, jadi karena alhamdulillah ya, karena kita mulainya sebenarnya bisa dikatakan nggak mulai dari nol banget, karena sudah ada beberapa leader-leader umroh tadi yang cukup membantu. Tapi tentunya kita nggak bisa hanya berdiam diri dengan itu saja, karena kan namanya bisnis inginnya akan lebih luas lagi. Kita mainkan di branding juga. Ibaratnya kalau madu lain mungkin banyak nih eceran-eceran di Kota Batu atau kota-kota lainnya juga yang penghasil madu, jualannya hanya di botol yang nggak ada mereknya. Sekarang kan kita sudah menentukan nih, namanya Nibihani. Oke, packagingnya kita benerin nih, kita kasih stiker yang menjelaskan namanya apa dan bagaimana. Kemudian kita mainkan strategi di sosial media juga tentunya. Kemudian kita buat adanya paket-paket bundling. Kenapa? Karena itu yang bikin seru ketika kita punya beberapa jenis produk, kita sudah melakukan diferensiasi produk. Akhirnya customer tuh ingin nih yang sudah langganan multiflora karena awal kita launching adalah ini, terus kita launching produk yang baru. Karena belum tentu nih klien atau customer tuh pengen nyoba yang baru dengan mereka belum tahu rasanya gimana, harganya bisa jadi lebih mahal, coba deh dibundling. Nah itu kan akhirnya mereka penasaran, kalau dibundling harganya lebih murah, apalagi biasanya kita kasih beberapa hadiah, entah itu gelas, entah itu kaos kayak gitu. Apalagi kalau dalam momen-momen tertentu nih kita juga biasanya adakan diskon-diskon. Nah itu jadi kan customer lebih seneng gitu. Wow gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh kalau orang ada diskon itu emang matanya langsung waduh aku beli nih kalau diskon tuh ya. Saya juga suka loh. Sama saya juga suka nih, apalagi kalau Nibihani nanti kalau ada diskon kabarin saya ya. Nah ini lebih baik teman-teman langsung cek di Instagramnya nblife.id
hibernasi.id. Jadi kalau ada promo, terus habis itu misalnya kita bahkan pernah bikin challenge juga, kita akan kasih free bagi beberapa orang yang beruntung, itu juga pernah. Giveaway gitu ya. Betul gitu. Jadi memang paling mudah adalah follow aja Instagramnya nblife.id untuk bisa mengetahui informasi terkini seperti apa. Dan di situ kita coba kasih beberapa info penggunaan madu itu nggak cuma sekedar diminum pakai sendok kelar gitu ya, atau dicampur dengan air. Madu itu bisa dikreasikan loh biar kita nggak bosan untuk makannya. Nah kalau di Instagramnya nblife.id bisa dilihat nih, aku coba gabungkan dengan roti gitu ya, pancake gitu ya. Buat sarapan kan jadinya seru, atau dicampur dengan bahan masakan lainnya gitu ya, misalnya bikin oatmeal kemudian kasih madu itu juga bisa, atau bikin kue atau apa. Jadi kreasi madu itu selain bikin sehat juga bikin kita akhirnya seneng gitu ya. Oh ternyata mengkonsumsi madu itu nggak cuma sekedar diminum, bisa banyak hal yang digunakan. Dan madu itu ternyata nggak cuma untuk dimasukkan dalam tubuh, tapi digunakan di kulit itu juga. Wow, bisa ya, baru tahu saya ini. Itu seperti apa Kak caranya? Ya sebenarnya sesimpel kita jadikan masker aja, tanpa perlu ditambah-tambahin yang lain atau bagaimana. Oke, waduh seru banget ya, di Bihan ini udah banyak banget khasiatnya, manfaatnya. Mungkin kalau kita bahas lebih jauh lagi itu bakal banyak ya Kak ya. Tapi karena kita harus jeda dulu sejenak, semua sahabat BTV harus tetap stay tune ya. Tetap di BTV, aktif dan kreatif. Do you know, yeah, a little bloomer, baby, what you up to, baby? I'm coming right home for you, so stay where you are. I miss what you do. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. I cannot see beyond the ghost, but baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. Baby, 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 now I won't they realize my heart beats through the phone. And darling, Kembali lagi bersama Ilham Saputra dan saat ini bersama Nibi Hani di program Here I Am. Halo Kanisa, kembali lagi ya kita bersama. Kali ini aku mau tanya-tanya lagi nih. Tadi sempat dibahas ya mengenai masker tadi ya. Aku penasaran sih kok bisa madu itu pakai masker. Itu caranya gimana sih Kak? Dan khasiatnya itu seperti apa gitu? Siap. Jadi mengingatkan ke pemirsa bahwa Nibi Hani ini adalah madu yang asli tanpa campuran apapun. Jadi insya Allah aman juga untuk digunakan segala jenis kulit. Jadi sesimpel kalau ditaruh sendok itu diminum untuk kesehatan. Nah ini ditaruh sendok, ditoel-toel pakai tangan aja, langsung ditaruh di muka. Jadi ya, kalau mau lebih higienis ya pakai kuas gitu kan. Ada yang kuas khusus masker dan wajah yang lebih lembut, langsung aja ditaruh di muka seperti itu tuh sudah bisa menjadi masker alami tanpa kita perlu misalnya beli sheet mask tertentu. Itu juga sebenarnya sudah cukup baik gitu ya, untuk bisa membuat kulitnya lebih lembab. Terus mungkin yang berjerawat tuh bisa pakai yang propolis juga kan, kita ada yang jenisnya selain multiflora yang pemirsa lihat di sini, ada juga madunya yang jenis propolis, itu juga bisa dipakai karena ternyata umiku pernah nyoba sendiri kalau yang propolis itu lebih cepat untuk mengempeskan jerawat gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau secara ilmiahnya nih yang mungkin teman-teman yang orang-orang kimia yang lebih paham kali ya. Tapi setidaknya dengan keaslian madu ini diminum aman, apalagi di luar di kulit gitu ya. Kalau diminum aja aman, apalagi di kulit insya Allah aman kayak gitu. Yang penting setelah pakai cucinya yang bersih biar nggak dirubung semut gitu. Kan nanti digigitin semut jadi gak aman ya. Iya bener banget. Sesimpel itu ya. Oke, luar biasa banget. Ini Nibi Hani ini emang bener-bener banyak sekali khasiatnya ya Kak ya. Kalau mengenai inovasi yang ditawarkan dari Nibi Hani ini tuh seperti apa sih inovasinya? Jadi kan awal banget kita itu launching cuma satu jenis ini aja gitu ya, yang namanya multiflora. Kemudian nambah satu, ada propolis, kemudian nambah lagi. Jadi kalau dalam istilah bisnis tuh kita menyebutnya dengan diferensiasi produk gitu ya. Jadi menambah
variasi dari produknya itu sendiri. Biar apa? Biar customer itu nggak bosen, karena ya secara logika manusia itu akan lebih suka kalau lebih banyak pilihan gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa, dan alhamdulillah kita akhirnya bisa menambah customer lagi dengan diferensiasi produknya tersebut. Gitu. Cuman pada akhirnya dengan konsep kita di segmen sebelumnya aku sempat cerita tentang bundling juga. Itu juga salah satu inovasi yang akhirnya kita menemukan, oh customer juga senang seperti itu karena mereka melihat peluang mendapatkan harga yang lebih murah karena bisa dijual lagi gitu. Jadi kita membuka juga bagi customer yang sudah jadi loyal dengan kita dan mereka ingin menjadi mitra juga silahkan gitu Gitu ya. ya. Kalau mau jadi mitra kita akan ada kerjasamanya dan kita bisa kasih harga yang lebih murah untuk bisa dijual lagi oleh para customer tersebut gitu. Jadi kita nggak cuma bisnis to customer gitu. Jadi kalau ada nih customer atau pemirsa di sini yang tertarik mau jadi mitra kami silahkan gitu. Jadi jatuhnya bisnis to bisnis, kita ngobrol lebih jauh, nanti kita bersepakat ngambil harganya berapa untuk bisa dijual kembali. Cuman karena kita ingin menjaga harga ecerannya biar nggak rusak di pasaran, kita punya HRT-nya, harga eceran tertingginya. Jadi nggak boleh nih harganya sampai rusak di pasaran kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Kalau strategi bertahannya dari Honeybee Honey itu seperti apa? Oke, jadi kalau sekarang kita pakai strategi zaman dulu yang konvensional pasti kita udah kalah karena yang sudah perusahaan besar sudah masuk ke mall sedangkan di Honey belum. Jadi ya sudah, karena ini juga yang menjalankan anak-anak muda, kita menggunakan yang lagi banyak digunakan oleh para wirausahaan juga saat ini dengan digital gitu ya. Mau nggak mau kita juga memanfaatkan yang kita mampu dan kita bisa. Jadi kita manfaatkan dengan di sosial media, kita maksimalkan brandingnya di sana, konten-konten, karena believe or not dengan konten yang sesimpel daily life dengan menggunakan madu gitu ya, konten reels doang, itu juga membuat orang akhirnya tertarik. Oh, mereka ikut merasakan, oh kalau dengan konten ini akan menjadi seperti ini, kalau aku coba beli sendiri dan praktekkan di rumah kira-kira seperti apa gitu. Jadi ternyata konten-konten di sosial media itu bisa membuat jarak yang jauh menjadi dekat kayak gitu itu. Nah terus habis itu ya mungkin mainan di Instagram dan Facebook, advertisement ke arah sana. Kemudian kita main di maksimalkan dengan penggunaan KOL, key opinion leader kayak influencer, nanti kita ajak kerjasama juga untuk membantu brandingnya lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya karena ini masih dikatakan usaha baru, jadi bagaimana sebanyak-banyaknya orang itu aware dulu, kalau bahasanya itu kayak membuat brandnya aware dulu sama yang lain. Jadi brand awareness-nya kita tingkatkan dulu, baru kita naikin sales-nya gitu. Dan karena kita juga masih baru, kita juga masih pingin gitu ya ada investor ataupun kita coba untuk lomba-lombain gitu. Jadi walaupun kita sudah home industry tapi tidak menutup kemungkinan buat kita ikut lomba-lomba juga. Dan alhamdulillah beberapa kali dapat juara dan ada pendanaan yang kita bisa olah lagi gitu ya untuk modalnya untuk di industri ini gitu. Kalau mengenai tadi sempat di-spill sedikit-sedikit mengenai perlombaan ya Kak ya. Perlombaan dan pengalaman seperti apakah yang pernah dilewati oleh Honeybee Honey Kak? Jadi tahun 2021 ini aku pernah sama tim aku ikut salah satu perlombaan namanya JNT Express gitu ya. Kita sampai ke tahap semifinal dan seru banget. Aku sampai ke Surabaya terus dan lain sebagainya. Cuma karena mungkin belum rezeki, karena kesulitannya ini aku baru paham. Jadi madunya Honeybee ini karena memang asli, di perlombaan tersebut itu kan lombanya itu harus di packaging dan dikirim bisa ke seluruh Indonesia. Karena saking aslinya, kalau ini dikirim dengan menggunakan ekspedisi pesawat itu nggak bisa karena bahaya bisa meledak. Nah, saking asli, jadi enzimnya ini akan aktif dan kalau itu dibawa pesawat dalam keadaan tekanan yang tinggi, itu membahayakan seluruh penumpang gitu ya. Kalau meledak nggak cuma di bagasi semuanya. Itu yang mungkin akhirnya membuat juri mempertimbangkan kalau mungkin ini bagus tapi untuk perlombaan itu kurang masih gitu ya. kurang. Nah, ini akhirnya kita juga masih mikir karena ini masih benar-benar asli, kita coba dipaksakan untuk mungkin menambah zat-zat lainnya juga bukan itu goals yang kita cari. Jadi kalau memang ada yang lain yang mau beli di luar pulau, biasanya kita arahkan untuk dengan ekspedisi yang itu loh yang pakai kapal. Biasanya yang itu lebih aman jatuhnya. Lebih gitu aman. Sih. Itu pengalaman yang gak pernah terlupakan, kayak baru tahu gitu ya, karena selama ini mikirnya ya madu saking aslinya aman-aman aja gitu. Saking aslinya tuh aman gitu ya, karena emang bahan-bahannya alami juga kan semuanya Kak ya. Kalau mengenai ini yang terakhir banget Kak, sudah banyak sekali yang dibahas mengenai Honeybee Honey. Mungkin di luar sana masih belum tahu, sekali lagi bisa ditekankan kembali bahwa Honeybee Honey ini merupakan salah satu produk yang alami gitu yang dipromosikan Kak, silahkan. Jadi buat pemirsa nih yang
ingin menjaga daya tahan tubuh, madu bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman untuk menjaga kesehatannya. Dan alhamdulillah karena ini asli bisa digunakan oleh seluruh jenjang usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Itu aja sih. Oke, Kak Nisa, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing bersama kita semua. Semoga Nibihani bisa lebih lancar, lebih laris di seluruh Indonesia. Oke, mungkin sahabat BTV, sekian yang bisa kita diskusikan hari ini. Pamit undur diri, see you, bye.